Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips ampuh untuk masuk ke saham yang baru, IPO atau Initial Public Offering, atau bisa disingkat dengan IPO. Sebelum kita lanjutin videonya, aku mau kenalin nih salah satu clothing brand Indonesia, yaitu Champs Engineering. Dari namanya aja engineering, tentu saja desainnya itu berbau teknik. Nah, jadi buat teman-teman, kalian bisa kepoin dulu Instagramnya, yaitu Champs Cloth, dan kalian bisa pesan di Shopee ataupun Tokopedia. Oke, jadi untuk yang pertama, kita harus tahu dulu saham tersebut harga pembukaannya itu berapa. Contoh nih, yang tadi saham UNIQ, pembukaannya itu kan tadi di harga 118. Setelah itu, kita juga harus tahu arahnya itu atau auto reject atasnya itu berapa persen untuk di harga 118 tadi. Biasanya nih, saham yang harga pembukaannya seperti itu, arahnya itu sebanyak 33 sampai 35%. Nah, setelah kita tahu harga pembukaan dan auto reject atasnya berapa, kita jumlahin aja langsung. Kalau diurutkan dari 33% sampai 35%, berarti kita antri belinya itu di 157, 158 dan 159. Kalau untuk jumlah lotnya, ya terserah dari teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalnya harganya itu 118 nih, 118 untuk saham UNIQ atau unik, kalian bisa antri buy-nya itu di 157, 158 dan 159. Itu cara pertama. Jadi sebelum pasar buka, kalian udah buru-buru antri seperti itu. Untuk cara keduanya, bagaimana kalau range harga kita kelewat atau tidak sampai dan akhirnya tidak match. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kalau misalnya udah terjadi seperti ini, kan di sesi pertama itu pembukaan marketnya itu jam 9 pagi. Biasanya saham yang IPO ini langsung arah dan naiknya itu nggak bertahap. Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalian itu harus buru-buru antri. Atau kalian udah siapin segalanya, dan ketika harga sahamnya itu mentok atau arah, kalian buru-buru buy, dan saya pastikan dapat antrian yang lebih awal. Jadi seperti ini, simpelnya itu, kan market buka jam 9 pagi. Market buka jam 9 pagi. Nah, biasanya nggak butuh 1 menit, dia itu udah arah. Jadi kalian udah bisa set buy di jam 9 lewat 30 detik pagi seperti itu. Udah set buy aja gitu. Nah, itu cara kedua di hari pertama. Dan cara ketiga, bagaimana jika di hari pertama kita tidak dapat slot atau tidak dapat sahamnya. Nah, di hari kedua ini berbeda dari hari yang pertama, tetapi antusias tetap sama. Cuman yang berbedanya itu, biasanya nih sahamnya itu kan naiknya langsung jeblok atau arah. Nah, kalau di hari kedua, naiknya itu biasanya itu bertahap. Mungkin 10 sampai 20 tik dulu, baru dia arah. Nah, jadi kita bisa pakai cara yang pertama tadi. Cara pertama tadi itu, ya udah kita misalnya kan harganya tadi unik itu di 159. Ya udah kalian tambahin aja di kalkulator, tambah 30 sampai 35%. Nah, jadi kalian bisa antri mungkin di range harga 200-an sekian gitu, sekian lot. Nah, gak menutup kemungkinan pasti bakal ada yang match di hari kedua pakai cara yang pertama. Seperti itu. Nah, sekian tips dari saya dan selamat mencoba buat teman-teman. Semoga berhasil. Dan untuk memperpanjang videonya, saya akan membahas beberapa saham yang sudah di request di kolom komentar pada video sebelumnya. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan beberapa saham, saya akan bahas dulu mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari Senin ini. Nah, pada hari Senin, IHSG ditutup melemah pada level harga 6.248 atau turun sebanyak 0,16%. Jika kita lihat marketnya di sini untuk IHSG masih dikategorikan uptrend karena SMA 9-nya masih berada di atas daripada SMA 41. Nah, tetapi di sini udah warning ketiga.
Udah warning ketiga. Kenapa? Karena candlestick yang terakhir ini udah menyentuh garis MA 41-nya. Artinya warning ketiga udah muncul. Dan saham ini jika dilihat dari candle dan MA-nya itu masih berpotensi untuk turun. Nah, jika kita bantu menggunakan Fibonacci, ini untuk IHSG masih bisa turun ke level harga 6.212. Nah, jika dia tidak turun atau tidak mengenai harga 6212 dan apabila candlenya itu keesokan harinya hari Selasa nanti berwarna hijau, maka masih berpotensi untuk naik ke level harga 6.325. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai, kita lihat dari si MACD-nya. Di sini MACD-nya itu telah terjadi yang namanya dead cross. Artinya, jika kita ingin masuk ke saham-saham yang apapun itulah pokoknya, kita harus lihat aja dulu. Sebaiknya tunggu IHSG-nya ini mulai membaik. Nah, IHSG udah 5 hari merah, guys. Nah, itu kan time frame-nya yang harian. Kalau yang mingguan, IHSG masih tergolong super uptrend karena masih berada di atas daripada SMA 9 yang saya gunakan. Nah, jadi ya turun-turunnya IHSG sekarang ini ya nggak masalah gitu, karena pada candle mingguannya ya masih tergolong uptrend untuk IHSG-nya. Nah, jika kita lihat berdasarkan RSI-nya, di sini RSI-nya gagal mencapai garis putus-putus pada bagian atas dan dia udah melengkung ke bawah. Dan berdasarkan konsep dari RSI, di sini RSI ini bakal mengincar garis putus-putus pada bagian bawah sebelum dia bakal naik lagi ke atas. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau menurut saya pribadi untuk minggu ini kita lihat-lihat aja dulu, jangan gegabah untuk masuk ke saham apapun ya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya perhitungan dan analisis yang lebih baik daripada saya, kalau misalnya kalian udah yakin juga, kalian boleh entry di harga yang sudah kalian tentukan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu ada saham Aneka Tambang atau disingkat Antam. Hari ini Antam ditutup melemah pada level harga 2.280 atau berkurang sebanyak 5,79%. Nah, yang kalian ketahui Antam ini ya sangat-sangat berbahaya gitu, bukan sangat-sangat berbahaya sahamnya ya. Menurut aku Antam ini marketnya itu sangat-sangat berbahaya untuk kita masuk, sangat riskan. Nah, seperti itu. Jadi Antam dan Inco ini biasanya mengikuti harga nikel dunia, dan pergerakan harga nikel dunia itu sekarang lagi sideways. Setelah naik panjang dia akan istirahat. Itu untuk pergerakan nikel dunia. Nah, dan biasanya Antam dan Inco ini mengikutnya ke sana. Nah, makanya terjadi seperti ini. Banyak sih orang beranggapan bahwa kayak misalnya ada news lah yang membuat dia buruk ataupun yang lainnya. Jadi semuanya itu masuk akal. Ikut harga nikel iya, news iya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi untuk Antam ini, jika kita lihat marketnya, di sini telah terjadi yang namanya dead cross pada MA. Artinya di sini kita emang udah nggak boleh beli lagi. Kenapa? Karena saham ini emang udah turun-turunnya. Nah, MA-nya ini udah menyilang loh. MA 9-nya udah menyilang daripada MA 41-nya. Udah di atas warning ketiga gitu kan. Candlenya ini udah jauh di bawah dari SMA 41 yang saya gunakan. Di sini udah warning. Nah, jika kita lihat dari MACD-nya, di sini juga ada indikasi bahwa telah terjadi yang namanya dead cross pada nih sebelum Maret. Kita udah harus jual sahamnya itu di range harga 2.780 ataupun 2.800-an kemarin gitu kan. Nah, ini kan pada time frame-nya 1 hari nih. Jadi kalian nggak usah salah paham dulu, ini time frame-nya 1 hari. Nah, jika kita lihat dari RSI-nya, di sini RSI masih mengincar garis putus-putus pada bagian bawah. Setelah itu dia akan lewat sedikit baru dia akan naik lagi. Konsepnya seperti itu pada RSI. Nih kayak gini. Nih ngincar putus bagian bawah. Oh, ini nggak sampai ya. Nih. Lalu dia akan naik lagi seperti itu. Nah. Jadi kalau misalnya untuk time frame mingguannya, si Antam ini termasuk koreksi yang wajar gitu. Kenapa? Karena dia udah dari sebelum 2021 udah naik panjang.
lalu istirahat. Nah, ini termasuk koreksi wajarnya dia. Kalau misalnya kita tarik MA20 di sini, pasti seperti ini. Nah, atau enggak seperti ini. Nah, seperti ini. Ini MA20-nya nih. Masih di atas dari MA20. Jadi, Antam ini untuk time frame mingguan, dia masih tergolong dalam koreksi wajarnya aja. Nah, terus kapan kita boleh masuk Antam? Di sini buat kalian yang hobinya copet mencopet, di sini saya saranin untuk kalian bisa antri buy di level harga 2090 atau 1720 sampai 2120. Kalian bisa antri di level harga itu. Ini adalah support kuatnya Antam. 2090 adalah support kuatnya Antam. Jadi kalian bisa antri di 2090 sampai 2120 deh. Kalian udah bisa antri dan targetnya itu di 2380 hingga 2580. Apabila support ini jebol, Antam berpotensi turun lagi ke level harga 1720. Nah, di support sini. Ini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, kita lihat dulu marketnya, kalau kita mau masuk saham apa gitu kan. Kebetulan ISG-nya lagi kurang baik, dan khususnya untuk Antam ini lagi kurang baik juga, jadi double kurang baiknya. Jadi untuk teman-teman lebih baik kita menghindari saham-saham yang seperti ini. Kita tunggu momennya aja dulu. Ketika sahamnya udah mulai normal, kita boleh masuk sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Nah, pokoknya kalian jangan mudah terpengaruh dari teman-teman di grup-grup manapun yang bilang, ayo gas Antam, ayo gas saham ini, ayo gas saham B gitu. Pokoknya jangan mudah terpengaruh, kalian harus bisa analisis sendiri juga. Sekian video dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Pokoknya lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.